Muslim Family. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati, para pendengar radio kita yang ada di rumah dan rekan-rekan kru yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali di sini. Kita duduk-duduk bersama di sini, dan ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus banyak-banyak bersyukur kepadanya. Karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita mendapatkan kesempatan untuk bisa berkumpul di sini. Kita mendapatkan kesempatan untuk bisa duduk-duduk bersama di tempat ini. Dan tentu saja dalam rangka kita melanjutkan pelajaran kita, dalam rangka kita melanjutkan pembahasan dari Durusul Lughatil Arabiyyati, di mana pada kesempatan yang telah lalu kita sudah masuk kepada Ad-Darsul Rabi', kepada pelajaran yang keempat. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk kepada pelajaran yang baru, di antara metode yang kita pakai di sini, sebelum kita masuk kepada pelajaran yang baru, kita akan terlebih dahulu memurojaah. Kita akan terlebih dahulu mengulang sedikit dari pelajaran yang sudah kita bahas pada perjumpaan yang telah lalu. Nuraji' qalilan ma qad darasna hatta nasta'id li ad-darsil jadid. Kita akan mengulang kembali sedikit dari apa yang sudah kita pernah ambil, supaya kita bisa menjadi lebih siap untuk bisa menerima pelajaran-pelajaran yang baru. Ikhwani fiddin wa akhwati, a'azanillahu wa iyyakum. Pada perjumpaan yang telah lalu kita sudah mengambil beberapa pelajaran. Salah satunya adalah terkait dengan pembahasan alif dan lam. Pembahasan alif dan lam atau yang biasa kita sebut dengan al. Di mana kita tahu bahwa alif dan lam ini atau al ini masuk kepada sebuah kata, masuk kepada sebuah isim yang berfungsi atau memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah nanti menghilangkan tanwin yang ada dalam kalimat tersebut. Sebagai contoh, kita katakan baitun. Ketika kemasukan al, nanti akan kita baca menjadi Al-Baitu. Al-Baitu, ya. Kita sudah menuliskan kaidahnya alif lam ini berlawanan dengan tanwin, ya. Ketika kita menjumpai ada kalimat masjidun dan kita masukkan al, maka kita baca menjadi Al-Masjidu. Al-Masjidu, tanwinnya hilang, ya. Dan seterusnya. Kemudian juga yang sudah kita ambil adalah bagaimana kita membaca alif dan lam ketika masuk kepada kalimat-kalimat tertentu, kepada kosakata tertentu. Ada alif lam yang ketika masuk kepada sebuah kata, lamnya kita baca dengan tegas, lamnya kita baca dengan jelas. Contoh, alif lam kita masukkan kepada baitun, maka kita baca lamnya dengan harokat sukun dengan tegas, al-baitu. Ketika kita masukkan alif lam kepada masjidun, kita baca dengan jelas lamnya al-masjidu. Tetapi ada juga alif lam yang ketika kita masukkan kepada kosakata yang lainnya, ternyata lamnya tidak dibaca, tetapi kemudian diidghamkan, dimasukkan kepada huruf selanjutnya. Contoh, ya, yang kemarin sudah kita ambil, ya, sukkarun. Ma makna sukkarun? Gula, ya. Sukkarun kita masukkan alif dan lam. Tidak kita baca al-sukkaru, tidak. Tetapi lamnya kita masukkan kepada huruf yang pertama dari kata tersebut, yaitu sin. Sehingga kita katakan
as-sukkaru. Contoh lainnya rasulun. Ketika kita masukkan alif lam kepada rasulun, maka kita akan membaca alif lamnya tidak dengan jelas lamnya, tetapi dimasukkan kepada huruf ra, sehingga kita katakan menjadi ar-rasulu. Nah, ini adalah pembahasan dari apa yang sudah kita ambil pada perjumpaan yang telah lalu. Juga yang sudah kita ambil dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya, atau di awal-awal pelajaran yang keempat ini, kita mengambil pembahasan tentang huruful jar. Kita mengambil pembahasan yang berkaitan dengan huruful jar, di mana kita lihat di sini, ya, di halaman 21 pelajaran yang keempat di bagian yang paling atas, kita melihat ada dua huruful jar. Yang pertama adalah fi dan yang kedua adalah ala. Dan ini sudah kita ambil pelajarannya pada kesempatan yang telah lalu. Dan fungsi dari huruful jar adalah mengejarkan kata yang dimasukinya. Dan jar itu sebagian besarnya identik dengan harokat kasroh. Meskipun nanti dalam prosesnya, dalam pelajaran tingkat lanjutannya, kita akan mendapati bahwa ada kondisi-kondisi jar yang ternyata bukan dengan harokat kasroh. Tetapi karena kita masih berada di awal-awal, maka kita katakan supaya lebih sederhana memahaminya, jar itu identik dengan harokat kasroh. Ya, karena dulu juga kita belajar ajar, ya, kasroh. Kita lihat di sini al-baitu, ketika kemasukan dengan huruf fi, maka nanti akan ada perubahan cara baca, bukan kita baca fil baitu lagi, ya, tetapi kita baca dengan fil baiti. Berarti di situ terlihat perbedaannya. Yang tadinya kita baca dengan harokat tu, perhatikan ujungnya, al baitu. Ketika kita masukkan fi, maka kita baca menjadi fil baiti. Perhatikan ujungnya ti, fil baiti. Ya. Begitu juga dengan al-maktabu. Kita lihat di situ al-maktabu. Al-maktabu ujungnya kita perhatikan, kita baca dengan harokat dhammah. Dan ketika kita masukkan ala, maka bukan kita baca alal maktabu lagi, tetapi kita baca menjadi alal maktabi. Nah, ini adalah di antara pelajaran-pelajaran yang sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu, ya, beserta dengan bagian yang ba, ya, sudah kita ambil singkat, tetapi kita akan mulai pelajaran kita pada kesempatan sore hari ini dari halaman 21 bagian yang ba. Kira-kira murojaahnya bisa difahami? Masih ingat dengan pelajaran-pelajaran yang telah lalu? Baik, ya, kalau sudah ingat, maka kita akan masuk kepada bagian yang ba. Meskipun sudah kita ambil nggak apa-apa, tetapi kita ambil ulang lagi supaya nanti kita bisa menjawab latihan-latihan yang ada. Baik, dalam bagian ba ini kita ada mendapati, ya, kita di sini melihat ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian nanti ada jawaban-jawabannya. Pada awal-awal perjumpaan kita sudah mengenal dengan istilah isim istifham. Ya, di awal-awal perjumpaan kita sudah mengenal isim istifham. Ada yang mau mengingatkan apa sih istifham itu? Kata tanya. Kata yang digunakan untuk bertanya. Ya, sudah kita ambil. Apa saja? Yang pertama a, kemudian man. Ya, ini yang sudah kita ambil. Ya. Nah, sekarang kita akan mengambil salah satu kata tanya yang ada dalam bahasa Arab. Kita lihat di sini ada kata tanya yang digunakan untuk bertanya tentang tempat. Kita lihat di sini ada lafaz aina. Aina artinya di mana. Nah, berarti kan kata yang digunakan untuk menanyakan tempat. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaannya, kemudian nanti teman-teman di sini akan mengikuti, ya. Aina Muhammadun, silakan. Aina Muhammadun. Kita ulangi sekali lagi. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Kita ulangi sekali lagi. Aina Muhammadun.
Aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Kita akan baca secara keseluruhan dulu, kemudian nanti kita akan kembali lagi satu persatu, kita akan ambil terjemahannya. Wa aina yasirun. Wa aina yasirun. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Wa aina aminatu. Wa aina aminatu. Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Wa aina sa'atu. Wa aina sa'atu. Hiya alas sariri. Hiya alas sariri. Baik, kita akan ambil satu persatu. Kita lihat di bagian yang paling atas. Aina Muhammadun. Ada yang mau menerjemahkan? Di manakah Muhammad? Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Kita lihat di sini. Kita bertanya tentang orang. Aina Muhammadun? Di manakah si Muhammad itu berada? Ya. Maka ketika kita ditanya tentang Muhammad, maka kita pun jawabnya dengan Muhammad, kan begitu? Aina Muhammadun? Di manakah Muhammad? Maka kita jawab Muhammadun. Perhatikan dulu ya. Maka kita jawab Muhammadun fil ghurfati. Ghurfah sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu. Artinya apa? Kamar. Asalnya jawabannya adalah Muhammadun fil ghurfati. Muhammad ada di kamar. Atau Muhammad ada di ruangan, boleh ya. Kamar atau ruangan. Muhammadun fil ghurfati. Ketika kita tidak ingin mengulangi lafaz Muhammad, saya nggak mau mengulang lafaz Muhammad. Ya. Di manakah Muhammad? Muhammad ada di dalam kamar. Saya nggak ingin menjawab dengan jawaban dengan lafaz Muhammad lagi. Nggak ingin mengulanginya. Maka boleh kita jawab dengan menggunakan kata ganti. Yang ini pun ada dalam pelajaran bahasa-bahasa yang lain ya. Kita mengenal dalam bahasa Indonesia ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga. Dalam bahasa Inggris pun sama ya, ada kata ganti yang seperti itu. Dalam bahasa Arab pun sama ya. Kita bisa menggunakan kata ganti untuk menggantikan kata yang lain. Muhammad kita kenal ya, dalam bahasa Arab lafaz Muhammad ini adalah bersifat laki-laki, Muhammad. Maka Muhammad dalam bahasa Arab kita istilahkan dengan lafaz yang mudzakkar ya. Masih ingat dulu kita pernah membahas ada lafaz yang mudzakkar, yang laki-laki, dan ada lafaz yang muannats. Ya. Nah, karena Muhammad ini adalah lafaz yang mudzakkar, maka kita menggunakan huwa sebagai pengganti dari lafaz Muhammad. Karena huwa itu adalah artinya menunjukkan kepada seorang laki-laki. Artinya apa huwa itu? Dia, tapi untuk laki-laki, huwa fil ghurfati. Dia ada di dalam kamar. Jadi kalau kita ingin menjawab dengan Muhammadun fil ghurfati, boleh. Kita ingin menggunakan kata ganti juga boleh. Kita katakan huwa fil ghurfati. Nah, ini adalah kata ganti atau fungsi dari kata ganti, kita bisa menggunakannya. Yang berikutnya kita lihat di sini, wa aina yasirun. Pertanyaannya masih sama, menanyakan tentang tempat. Di manakah Yasir? Maka jawabannya pada asalnya kita katakan Yasirun fil hammam. Pada asalnya kita katakan Yasir ada di hammam. Apa hammam tuh? Kamar mandi ya. Ini sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu. Yasirun fil hammam. Yasir ada di kamar mandi. Kalau seandainya kita tidak ingin mengulangi lafaz Yasir, maka boleh kita menggunakan kata ganti. Yasir itu sama dengan Muhammad. Lafaznya mudzakkar dan satu orang. Oh, berarti kita ganti Yasir ini dengan kata ganti berupa huwa. Sehingga kita katakan huwa fil hammami.
Ya, kita ulangi sekali lagi. Wa aina Yasirun, dan di manakah Yasir? Kita jawab Yasirun fil hammam, atau boleh juga dengan jawaban huwa fil hammam sebagaimana yang ada di dalam buku. Berikutnya kita lihat di sini, kalau yang dua di atas kita bertanya tentang laki-laki, ya, Muhammad dan Yasir, maka kita lihat di sini berikutnya wa aina Aminatu, dan di manakah si Aminah? Berarti bukan laki-laki, Aminah, tetapi perempuan, atau kita sebut dengan istilah muannats. Jawaban asalnya kita katakan Aminatu fil matbakhi. Aminah ada di mana? Aminah ada di dapur. Ya, matbakh sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu, artinya dapur. Ya, ada di gambar di bagian tengah, matbakh. Ya. Asalnya kita jawab Aminatu fil matbakh. Aminah ada di dapur. Tetapi kita tidak ingin mengulangi lafaz Aminah, kita ingin menggantikannya dengan kata ganti, maka kita boleh menggunakan lafaz hiya. Nah, di sini terlihat bedanya. Untuk yang laki-laki satu orang, ya, untuk yang mudzakkar dan satu orang, kita menggunakan kalimat atau menggunakan huwa. Tetapi untuk yang muannats satu orang, ya, kita menggunakan lafaz hiya. Sehingga boleh kita jawab dengan Aminatu fil matbakhi, atau boleh juga dengan kita menjawab hiya fil matbakhi. Bisa difahami kira-kira sampai di sini? Iya, ya. Jadi pelajaran pentingnya adalah terkait dengan isim dhamir atau kata ganti, kata yang berfungsi untuk menggantikan kata yang lain. Dalam bahasa kita mengenal ada dia, ada kamu, ada kalian, ada mereka, ada saya, ada kami, dan seterusnya. Ya, kita akan mengambil satu persatu, ya, bahasan ini. Kita sudah mengambil huwa, yaitu dia laki-laki, dan kita sudah mengambil hiya, dia perempuan. Selanjutnya kita lihat pertanyaannya, ainal kitabu, di manakah buku itu? Kita lihat jawaban asalnya adalah kita mengatakan al-kitabu 'alal maktabi. Jawaban asalnya, karena pertanyaannya adalah yang ditanyakan kitab, maka kita jawab al-kitab lagi. Al-kitabu 'alal maktabi. Kasusnya sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kita tidak ingin mengulangi lafaz al-kitabu. Kita lihat al-kitabu ini sifatnya adalah mudzakkar dan satu. Jumlahnya satu, al-kitab. Ya. Bukan dua kitab, bukan banyak kitab, tetapi Alkitab, satu kitab. Di manakah kitab itu? Maka karena Alkitab ini lafaznya mudzakkar dan juga jumlahnya satu, maka kita menggunakan kata ganti berupa huwa. Sama seperti yang sebelumnya, kita katakan huwa alal maktabi. Dia ada di atas meja. Apa maksudnya huwa di sini? Apa maksudnya dia di sini? Buku itu, ya, buku itu ada di atas meja. Huwa, buku itu ada di atas meja. Dan yang terakhir kita lihat di sini, ya, pertanyaannya wa aina sa'atu? Sa'ah sudah kita ambil. Apa kemarin sa'ah artinya? Jam, ya. Sesuatu yang menunjukkan kepada penentuan waktu. Yang lafaz sa'ah juga sudah dipergunakan dalam bahasa kita, saat. Saat ini, nah berarti kan waktu ini. Wa aina sa'atu, dan di manakah jam itu berada? Kita lihat jawaban asalnya adalah as-sa'atu 'ala sariri. Jam itu ada di atas sarir. Ada yang masih ingat sarir? Ranjang, ya, tahu tempat tidur. As-sa'atu 'ala sariri. Jam itu ada di atas tempat tidur. Kita tidak ingin mengulangi lafaz as-sa'atu, maka kita boleh menggantikannya dengan kata ganti, kita boleh menggantikannya dengan isim dhamir. Kita lihat di sini as-sa'atu mudzakkar atau muannats? Muannats, terlihat jelas dari ujungnya, ya, ada tak marbutah, ya. Kita kemarin sudah menjelaskan bahwa di antara perbedaan antara mudzakkar dengan muannats adalah melihat dari ujung kalimatnya, ujung katanya. Kalau yang ada tak marbutahnya berarti muannats.
Maka karena lafaz as-sa'atu ini adalah muannats dan jumlahnya 1, maka kita menggantikannya dengan kata ganti hiya. Hiya 'ala sariri. Dia ada di atas tempat tidur. Apa maksudnya dia di sini? Maksudnya adalah as-sa'atu, ya. Jam itu ada di atas tempat tidur. Jadi ini yang bisa kita ambil dari pelajaran ba yang ada di halaman 21 adalah berkaitan dengan isim istifham aina, berkaitan dengan kata tanya aina yang maknanya adalah di mana, dan pelajaran lainnya yang bisa kita ambil dari ba, bagian ba ini adalah berkaitan dengan isim dhamir atau kata ganti yang nanti jumlahnya ada banyak kata ganti itu. Kurang lebih ada 14, ya. Tetapi kita akan mengambil satu persatu dan alhamdulillah sudah kita ambil 2 jenis dari kata ganti, yaitu huwa dan hiya. Baik, kira-kira bisa difahami sebelum kita masuk kepada latihan? Bisa difahami semuanya? Bisa. Baik, kalau bisa difahami, kita lihat di sini ada tamarin. Tamarin itu adalah bentuk jamak dari tamrin, artinya latihan, ya. Jadi tamarin itu adalah latihan-latihan. Ya. Kita lihat di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti jawabannya kita usahakan sesuai dengan apa yang sudah kita baca dari bagian ba. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, kurang lebih ada 11 pertanyaan. Kita akan menjawabnya sesuai dengan apa yang sudah kita baca di bagian ba, ya, supaya tidak melenceng jauh. Baik, ya, siap untuk ditanya ini? Siap, ya. Insyaallah. Siapa dulu yang mau ditanya ini? Baik, kita mulai dari Mas Sohib dulu karena sudah pegang speaker. Ya, sudah pegang mic. Silakan nomor 1 Mas Sohib, dibaca dulu pertanyaannya, kemudian dijawab. Ainal kitabu? Iya. Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Betul? Ya, betul. Ainal kitabu? Di manakah kitab itu? Kitab itu ada di atas meja. Baik, berikutnya Mas Sandi, silakan. Aina Muhammadun? Iya. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Betul? Ya. Aina Muhammadun? Di manakah Muhammad itu berada? Muhammad ada di kamar. Ada di dalam kamar. Selanjutnya silakan Mas Iksan, silakan. Aina sa'atu? Sa'atu apa sa'atun? Aina sa'atu? Aina sa'atu, betul, ya, karena ada alif lamnya. Hiya ala sariri. Hiya ala sariri. Aina sa'atu, di manakah jam itu berada? Hiya ala sariri. Dia atau jam itu Di ranjang. ada di atas ranjang. Selanjutnya silakan, kita masih memutar. Ini Mas Trias, silakan nomor 4. Aina yasirun? Iya, betul. Huwa fil hammam. Huwa fil hammami. Iya, kita lihat di sini cara bacanya, ya. Mumpung masih berada di awal-awal, kita lihat, ya. Hammam, mimnya panjang. Hammam. Ya. Huwa fil hammami. Ya, jadi mimnya itu dipanjangkan. Silakan diulangi sekali lagi Mas Trias. Aina yasirun? Iya. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami, betul. Di manakah Yasir? Huwa fil hammami. Dia ada di Kamar mandi. kamar mandi. Selanjutnya silakan Abu Rizki. Aina Aminatu? Iya, Aminah. Hiya fi matbah. Hiya fil Matbah. Hiya fil matbahi. Alif lamnya dibaca. Coba diulangi sekali lagi. Iya. Hiya fil matbahi. Betul, ya. Di manakah Aminah? Hiya fil matbahi. Dia ada di matbah. Apa matbah tuh? Dapur.
Selanjutnya silakan Mas Erik, silakan. Aminatu fil ghurfati. Boleh diulangi sekali lagi? Ada A-nya di depannya? Al aminatu fil ghurfatu. Kita lihat di sini ada A-nya di depannya ya. A-aminatu. A-aminatu fil ghurfati. Silakan diulangi Mas Erik. Aminatu fil ghurfati. Iya, betul. Pertanyaannya A-aminatu fil ghurfati. Dulu di awal-awal pelajaran. Oh iya, dulu di awal-awal pelajaran kita sudah mendapati faedah bahwasanya ketika kita mendapati pertanyaan dengan A, maka jawabannya adalah dengan dua opsi, dengan dua pilihan. Kalau memang pernyataannya benar, maka kita jawab dengan na'am, benar. Nanti tinggal meneruskan saja pernyataannya. Kalau seandainya pernyataannya salah, maka kita katakan la atau salah. Silakan mau dijawab Mas Erik. La. La. Ya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi, ya, Masya Allah ya. Aaminatu fil ghurfati. Boleh diterjemahkan dulu Mas Erik. Aaminatu. Apakah Aminah di kamar? Apakah Aminah ada di kamar? Jawabannya silakan. Tidak. Tidak. Dia ada di dapur. Ya, tidak. Dia ada di dapur ya. Betul ya. Selanjutnya kita ke Mas Hafid, silakan. Ayasiru fil matbakhi. Diulangi sekali lagi pertanyaannya. Ayasiru fil matbakhi. Yasirun ya. Oh iya. Kita lihat Yasirun. Ayasirun fil matbakhi. Iya. La. Huwa fil hammami. Iya, betul. Ayasirun fil matbakhi. Apakah Yasir ada di dapur? Jawabannya la. Huwa fil matbakhi atau huwa fil hammami. Dia ada di kamar mandi. Selanjutnya yang ke-8 kita kembali lagi kepada Mas Sahib, silakan. Man fil ghurfati. Iya, ini juga pertanyaan dengan man sudah pernah kita ambil. Man itu berarti menanyakan tentang yang berakal ya. Man fil ghurfati, silakan dijawab. Huwa Muhammadun. Man fil ghurfati. Boleh diterjemahkan dulu pertanyaannya. Man fil ghurfati. Iya. Siapa di kamar itu? Siapakah yang ada di kamar? Maka jawabannya fulan ada di kamar, kan begitu jawabannya. Siapakah yang ada di dalam kamar? Maka jawabannya fulan atau si A ada di dalam kamar. Silakan jawabannya. Muhammadun fil ghurfati. Betul ya. Muhammadun fil ghurfati. Jadi antara jawaban dengan pertanyaan itu biar sinkron. Man fil ghurfati. Siapakah yang ada di dalam kamar? Maka kita jawab yang ada di dalam kamar adalah Muhammad. Atau boleh juga kita balik. Muhammad berada di dalam kamar. Muhammadun fil ghurfati. Selanjutnya nomor 9 Mas Sandi, silakan. Waman fil hamami. Boleh diulangi sekali lagi. Waman fil hamami. Nah, satu kali lagi. Hamamu ya. Masih ada tasdidnya. Ya. Silakan. Waman fil hammami. Betul, ya, silakan dijawab. Yasirun. Silakan dijawab, sudah. Huwa betul? yasirun. Kita ulangi dulu pertanyaannya ya, silakan dibaca dulu pertanyaannya kemudian diterjemahkan. Waman fil hamami. Cara baca hammam. Ya, ada tasdidnya. Kita lihat masih ada tasdidnya di sini ya. Di antara metodologi penulisan buku ini adalah penulis akan memberikan semua harokat kepada setiap kata yang baru kita jumpai. Maka kita lihat di halaman sebelumnya hammam, harokatnya komplit. Tetapi berikutnya penulis akan mengurangi sedikit demi sedikit harokatnya ya, dan akan sampai pada
saat di mana harokat itu akan hilang secara keseluruhan. Oleh karena itu ketika kita pertama kali menjumpai suatu kata, maka kita lihat dengan betul, kita pantangin benar-benar, ya kita lihat benar-benar dan kita lafalkan supaya nanti ketika harokatnya dihilangkan kita sudah bisa membacanya. Hammamun, ya. Boleh diulangi sekali lagi silakan. Waman fil hammami. Iya, diterjemahkan dulu pertanyaannya. Dan siapakah yang berada di kamar mandi? Siapakah yang berada di kamar mandi? Maka kita jawab Yasirun Yasirun fil hammami. fil Hammami. hammami. Yasirun fil hammami. Betul ya. Yasir ada di kamar mandi. Karena satu tasdid, satu harokat itu nanti akan merubah makna. Hammam berbeda dengan hamam. Hamam artinya kamar mandi. Tapi kalau tidak ada tasdidnya, hamam artinya apa? Burung merpati. Hamam, ya, tanpa ada tasdid. Jadi kita lihat ya, beda tasdid saja itu beda makna, beda arti. Beda harokat juga sama, nanti akan membedakan arti, membedakan makna. Apalagi kalau misalkan kita salah baca hurufnya, misalkan itu nanti jelas maknanya akan mengalami perubahan. Selanjutnya silakan nomor 10. Maza ala maktabi? Al-kitabu alal maktabi. Betul ya. Maza alal maktabi? Kalau pertanyaan nomor 8 dan nomor 9 itu bertanya tentang yang berakal, siapa? Maka pertanyaan dengan ma itu adalah sebaliknya, bertanya tentang ghairi akil, yang tidak berakal. Madza 'alal maktabi? Apa yang ada di atas meja? Maka dijawab al-kitabu 'alal maktabi. Buku itu ada di atas meja, atau di atas meja itu ada buku. Yang terakhir silakan kita ke Mas Trias. Mada ala sariri? Iya. Sa'atu ala sariri. Pelan-pelan silakan ya, pelan-pelan. Ya. Mada ala sariri? Iya. As-sa'atu ala sariri. Ala sariri. Ala sariri. Yang kita sudah mempelajari alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah. Sin itu termasuk di antara huruf-huruf syamsiyah. Sehingga ketika kita masukkan alif lam, lamnya tidak kita baca. Bukan alal sariri, tapi alas sariri. As-sa'atu alas sariri. Alhamdulillah sudah kita baca 11 pertanyaan beserta dengan jawabannya ya. Dan kita lihat di sini latihan yang tadi sudah kita baca, sebagian besar harokatnya sudah dihilangkan. Sehingga tanpa sadar ternyata alhamdulillah kita bisa baca kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang sebagian besar harokatnya sudah dihilangkan ya. Alhamdulillah. Ini menjadi sebuah progres bagi kita semua ya, ke arah yang positif. Alhamdulillah ini pertanyaannya sudah bisa kita baca tanpa ada harokatnya. Dan kita pun sudah bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan. Selanjutnya ada latihan yang berikutnya. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Iqra, apa artinya iqra? Bacalah, waktub dan tulislah, ma'adhabti dengan memberikan harokat. Dhabti itu artinya harokat, awakhiril kalimat, di akhir setiap kata ya. Di akhir setiap kata. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kurang lebih ada berapa tadi? 16. Ya, ada 15 atau 16 kosakata yang ada di sini ya. 13. Nyambung sih. 13. Ya. Ada beberapa belas kosakata yang ada di sini yang kesemuanya tidak diberikan harokat. Yang tugas kita semua di sini adalah membacanya dan memberikan harokat di akhir setiap katanya. Jadi jangan dimatikan ya. Al-madrasah misalkan ya. Jangan dimatikan, maka kita berikan harokat. Apakah tu, apakah tun, apakah ti, apakah tin ya, supaya nanti terlihat
ya dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita ambil pada kesempatan sebelumnya. Baik, kita akan ambil tiga kata. Kita mulai dari Abu Rizki, silakan. Tiga kata saja. Al-madrasatu fil madrasati fil baiti. Iya, cukup. Berikutnya Mas Erik, silakan. Al-baitu, al-ghurfatu, al-hamam. Kita ulangi sekali lagi. Al-baitu, Betul. al-ghurfatu, Al-ghurfatu. al-ghurfatun. Al-ghurfatu, ya, ada alif lamnya, ingat? Kalau ada alif lamnya maka nanti tanwinnya akan dihilangkan. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu, Iya. al-hammamu. Iya, betul. Al-hammamu. Selanjutnya Mas Hafid, silakan. Fil matbakhi al-maktabu alal maktabi. Iya, betul. Selanjutnya Mas Sahib. Alal kursiyyi as-sariru alal kitabi. Satu lagi. As-sariru alal kursi I. yi Iya, ada ala, ingat. as-sariru Iya. alal kitabi. Satu lagi terakhir itu. Oh, fil masjidi. Fil masjidi. Masya Allah, keren. Ya. Satu lagi ya, nanggung. Ya. Baik, itu adalah kosakata pendek-pendek, ya, pendek-pendek. Wajar kalau kita bisa baca. Nah, ini tantangan yang lebih berat. Kita lihat ada di sini, ya. Iqra waktu. Kalau tadi hanya satu kata, maka sekarang satu kalimat, ya. Kita tantangannya semakin naik ini, ya. Kita lihat hampir semuanya tidak ada harokatnya. Hampir semuanya tidak ada harokatnya. Jadi kita hendaknya semakin tertantang. Wah, ini nggak ada harokatnya ini. Nah, berarti kalau kita bisa membacanya dengan baik, dengan benar, maka ini merupakan satu buah pelajaran-pelajaran atau apa yang sudah kita ambil dari pelajaran-pelajaran sebelumnya dan ternyata sudah bisa kita cerna, bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan di sini. Terbukti dengan kita membacanya dengan baik dan benar. Baik, silakan nomor 1 kita ke Mas Sandi, silakan. At-talibu fil jami'ati. Iya, at-talibu fil jami'ati. Al-jami'ah sudah kita ambil atau belum? Belum, ya. Al-jami'ah belum kita ambil, maka silakan diberikan harokat supaya menjadi pengingat bagi kita cara bacanya. At-talibu fil jami'ati. At-talibu, talib itu apa artinya? Pelajar, ya, pelajar. Pelajar itu fil jami'ati, ada di dalam kampus atau universitas, jami'ah. Berikutnya, yang kedua, kita ke Pak Iksan, silakan. Nomor 2, silakan. Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Silakan diterjemahkan. Laki-laki itu. Laki-laki atau anak-anak? Laki-laki. Laki-laki, ya. Di dalam masjid. Laki-laki itu ada di dalam masjid. Nomor 3, silakan kita ke Mas Trias. Aina tajiru? Betul. Huwa fid dukkani. Betul, huwa fid dukkani. Boleh diterjemahkan, silakan. Di mana pedagang? Di manakah pedagang itu? Betul. Dia di toko. Dia ada di toko. Betul. Abu Rizki, silakan. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Sambil diterjemahkan, silakan. Pena itu di atas meja. Betul, ya. Selanjutnya Mas Erik, subhanallah nih agak panjang, silakan. Aina Zainabu. Zainabu, nama orang Zainab. Aina Zainabu. Iya. Hiya fil ghurfati. Betul. Boleh diterjemahkan, silakan. Di mana Zainab? Di mana Zainab? Beliau di dapur. Dia di dapur. Dia di ghurfah itu kamar, ya. Dia ada di kamar. Dia ada di kamar, ya. Hiya fil ghurfati. Dia ada di kamar. Selanjutnya Mas Hafid, silakan. Ainal waraqu. Iya. Huwa 'alal maktabi.
Boleh diterjemahkan? Silakan. Di manakah kertas itu? Ya, al-waraq sudah kita ambil ya. Ya. Al-waraq itu kertas, silakan. Kertas itu Iya. atau dia Dia ada di atas meja. ada di atas meja ya. Masih ada 4 pertanyaan lagi ya, silakan yang lainnya ngitung-ngitung. Nah, saya dapat bagian yang nomor berapa ini ya. Silakan nomor 7 ya. Mas Sohib. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Betul? Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Silakan diterjemahkan. Di mana guru? Dia di dalam kelas. Dia ada di dalam kelas. Nomor 8 Pak Iksan silakan. Aduh, saya ngitungnya nomor 9, dapatnya nomor 8 ya. Sungguh terlalu. Silakan. Aina yasirun. Biasa aja bacanya. Aina yasirun. Betul? Di manakah Yasir? Iya. Wa fil Mirhab. Gak jelas tulisannya. Iya. Fil- Huwa fil Fil mirhadi. Fil mirhadi. Iya. Dia Yasir. Aina yasirun? Aina yasirun. Di manakah Yasir? Di manakah Yasir? Wa fil marhadi. Fil mirhadi. Mirhadi. Iya. Dia Yasir. Kita ulang-ulangi dulu lafaz mirhadun karena ini adalah termasuk di antara kosakata yang baru ya. Kita akan baca mirhadun sebanyak 5 kali. Mirhadun, 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 mirhadun. Silakan. Mirhadun, 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 mirhadun. Iya, mirhadun artinya toilet. Ya. Mirhadun artinya toilet atau WC. Silakan diterjemahkan. Aina yasirun. Iya. Di manakah Yasir? Huwa fil mirhadi. Iya. Dia Yasir lagi di WC. Iya, dia sedang ada di kamar mandi. Berikutnya kita ke Abu Rizki. Silakan. As-samsu wal qamaru fis sama'i. Iya, boleh diterjemahkan, silakan. Matahari dan bulan di atas langit. Langit ya, matahari dan bulan ada di langit. Dan yang terakhir nomor 10 kita ke Mas Hafid, silakan. Man fil fasli. Man fil fasli. Ya. Ya. Siapakah yang ada di kelas? Mau dijawab? Boleh. Silakan. At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli ya, meskipun jawabannya nggak spesifik ya. Siapakah yang ada di kelas? Siapa? Kalau talib berarti siswa itu. Nanti ditanya lagi siswanya siapa? Ya kan? Ya udah. Ya, mau diganti? Ganti aja. Ganti silakan. Muhammadun fil fasli. Muhammad yang ada di dalam kelas ya. Alhamdulillah ya, ini pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan 10 soal ya. Ini tidak ada harokatnya semua. Dan kalimatnya panjang-panjang. Ya, lumayan panjang ya. Ternyata kita sudah bisa membaca dengan baik meskipun sebagian besarnya tidak berharokat. Baik, kita akan masuk kepada pelajaran yang selanjutnya yang ada di halaman 23. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru? Nggak ada ya. Baik. Jadi isim dhamir tuh baru 2 di sini ya. Iya, isim dhamir ya. Ada yang sudah kita ambil, ada 2, yaitu huwa dan hiya. Yang nanti secara keseluruhan nanti akan kita ambil 14. Ya, huwa humahum, hiya humahunna dan seterusnya. Nanti insya Allah akan ada pelajarannya. Kita akan mengambil secara bertahap 2 dulu ya. Nanti yang lainnya akan menyusul sehingga akan menjadi komplit 14-nya, mudah-mudahan bisa kita ambil semua. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan masuk kepada pelajaran yang berikutnya yang ada di halaman 23 bagian alif. Ya. Kita lihat di sini ya. Ada dua tabel ya. Ada tabel yang sebelah kanan dan ada tabel yang sebelah kiri. Dan tolong diperhatikan masing-masing tabel ini ujung dari setiap katanya.
Saya akan bacakan dulu, kemudian nanti akan diulangi oleh teman-teman di sini. Kita mulai dari tabel yang sebelah kanan. Ya, saya akan baca dan kemudian akan diikuti. Muhammadun. Muhammadun. Kita ulangi sekali lagi. Muhammadun. Muhammadun. Khalidun. Khalidun. Hamidun. Hamidun. Yasirun. Yasirun. Ammarun. Ammarun. Sa'idun. Sa'idun. Aliyun. Aliyun. Abbasun. Abbasun. Ini yang ada di sebelah kanan. Kita akan baca tabel yang sebelah kiri. Saya akan baca dan kemudian akan diikuti. Aminatu. Aminatu. Zainabu. Zainabu. Fatimatu. Fatimatu. Maryamu. Maryamu. Aisyatu. Aisyatu. Khadijatu. Khadijatu. Sofiyatu. Sofiyatu. Ruqayyatu. Ruqayyatu. Ada bedanya yang ada di tabel sebelah kanan dan sebelah kiri? Ada. Di bagian ujungnya kita perhatikan, untuk kata-kata yang ada di sebelah kanan, ujungnya semuanya bertanwin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, sampai yang terakhir Abbasun. Dan ini merupakan keumuman dari setiap kata, di mana kata adalah pada dasarnya berharokat tanwin. Secara asal, pada dasarnya setiap kata itu adalah berharokat tanwin. Oleh karena itu, ketika kita pertama kali membuka kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, maka kita akan dapati hadza baitun, hadza masjidun, semuanya bertanwin. Baitun, masjidun, qalamun, maktabun, kursiyun, semuanya bertanwin. Ini adalah secara keumuman. Pada asalnya setiap kata adalah berharokat tanwin. Harokat tanwinnya akan kita hilangkan ketika terjadi sesuatu, misalkan kemasukan alif dan lam. Baitun kita masukkan al, menjadi kita baca al baitu. Masjidun kita masukkan al, nanti akan kita baca al masjidu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini secara keumuman bahwa setiap kata pada asalnya adalah berharokat tanwin. Tetapi kemudian ternyata ada sejumlah kata, ada segelintir kata yang ternyata tidak mengikuti keumuman tersebut. Jadi ada sejumlah kata yang memang mereka tidak mau menerima tanwin. Tidak mau menerima tanwin. Padahal tidak diberikan alif lam. Padahal tidak diberikan alif lam, tetapi tidak menerima tanwin. Yang pelajaran ini, ya, pelajaran ini kita bisa melihat di sisi sebelah kiri. Kita lihat Aminatu tidak ada tanwinnya, padahal nggak ada alif lamnya. Zainabu juga tidak bertanwin, padahal tidak ada alif lamnya. Yang ini semua nanti akan kita sebut dengan al-ismul ladzi la yansorif, atau bisa juga diistilahkan dengan al-mamnu' minas sharaf. Yang pelajaran komplitnya nanti akan antum dapati, akan kita dapati semua ada di halaman 118. Ya. Yang pelajaran komplitnya akan antum dapati di halaman 118. Silakan barangkali mau membuka dulu halaman 118-nya, ingin diintip dulu, silakan. Itu adalah pembahasan secara lengkap al-mamnu' minas sharaf. Isim-isim yang tidak bertanwin, ya. Itu pembahasan komplitnya. Artinya apa? Artinya nanti insya Allah kalau seandainya kita istiqomah, kita nanti akan sampai di pelajaran itu, ya. Kita akan sampai di halaman 118 yang akan membahas secara komplit pembahasan al-mamnu' minas sharaf, isim-isim yang tidak bertanwin. Nah, di sini ya, di halaman yang ke-23 ini kita akan mendapati salah satu dari jenis-jenis kata yang tidak menerima tanwin yang disebut dengan alamun muannatsun. Ya, jadi di antara jenis-jenis kata yang tidak menerima tanwin itu banyak, ya. Banyak sebabnya, ya. Kenapa suatu kata tidak menerima tanwin? Ada banyak sebabnya. Di halaman yang ke-23 ini kita akan mendapati salah satu di antara penyebab
kenapa sebuah kata itu tidak menerima tanwin? Kita melihat di sini alamun muannatsun. Nama perempuan. Alam nama orang, muannatsun perempuan. Maka kita lihat di sini ya, di tabel sebelah kiri itu nama-nama perempuan semua. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu dan seterusnya itu adalah nama-nama perempuan. Sehingga kita katakan karena lafaz-lafaz tersebut digunakan untuk nama perempuan, maka kita katakan nama-nama tersebut tidak diberikan harokat tanwin, tetapi kita baca dengan dhammah biasa. Aminatu bukan Aminatun, Zainabu bukan Zainabun, Fatimatu bukan Fatimatun, dan seterusnya sampai ke bawah. Ruqayyatu ya dengan harokat dhammah biasa, bukan dengan harokat dhammah yang bertanwin, bukan Ruqayyatun, tetapi kita katakan Ruqayyatu. Nah, ini adalah salah satu di antara isim-isim yang tidak menerima tanwin, di antara kata-kata yang tidak bisa kita berikan tanwin di dalam. Ya, ini adalah alamun muannatsun, nama untuk perempuan. Bisa difahami berarti di sini kira-kira? Ustadz, kalau saatun itu ada tanwinnya. Saatun. Kalau kita katakan papan tulis, saburatun itu ada tanwinnya. Kan muannas. Gimana itu? Benda mati. Karena bukan bukan nama orang, ya. Makanya kita baca saburatun, papan tulis, ada tanwinnya. Karena bukan nama perempuan, bukan nama orang. Kecuali barangkali ada di antara kita yang nanti punya anak, saya mau kasih nama anak perempuan saya Siti Saburoh misalkan, ya. Maka saburohnya itu tidak diberikan tanwin, saburotu. Kenapa? Karena kita jadikan sebagai nama perempuan. Jadi kalau bukan nama, maka kita berikan tanwin. Saatun, saburotun, sekolah, madrasatun, ya, dan seterusnya. Yang jelas ya, alamun muannatsun, nama perempuan ini adalah termasuk di antara kata-kata yang tidak menerima tanwin. Bisa difahami sebelum kita masuk kepada latihannya? Insyaallah. Iya. Kalau ini silakan. Jatuh, kenapa enggak hamjatun tuh? Nanti insya Allah pembahasan komplitnya ada di halaman 118 ya. Ini kita mengambil salah satunya saja. Kita mengambil salah satunya dulu ya. Sebetulnya kalau mau dibahas secara panjang lebar di sini nggak apa-apa. Tetapi khawatirnya nanti akan menambah kebingungan kita ya. Karena kita kan masih baru. Ternyata loh kok kaidahnya banyak sekali misalkan ya. Jadi kita mengikuti apa yang sudah dituliskan di sini. Semuanya nanti akan ada di halaman 118 ya. Kenapa ini begini? Kenapa ini begitu dan seterusnya. Masih ada lah. Iya, yang jelas kalau kitanya istiqomah terus duduk di sini setiap hari Rabu, insya Allah kita ketemu dengan pembahasannya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah. Amin. Baik, Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah dengan memberikan harokat di akhir setiap kata. Baik, di sini ada beberapa lafaz, ada beberapa nama yang diantaranya ada yang bertanwin, diantaranya ada yang tidak bertanwin. Kita akan mengambil tiga kata, kita akan urut saja. Kita mulai dari Mas Erik. Nah, silakan, Mas Erik, ini dipakai. Tiga kata saja, ya. Harus ditegaskan di ujungnya. Ya. Apakah bertanwin ataukah tidak bertanwin? Nah, silakan Mas Erik. Hamidun. Hamidun ya, ujungnya ditegaskan biar kelihatan tanda tanwinnya. Hamidun. Hamidun. Iya. Zainabu. Zainabu, betul. Aminatu. Aminatu, betul. Ya. Selanjutnya kita ke Pak Iksan. Muter. Ammarun. Ammarun. Run ya, jangan ragu-ragu belakangnya supaya kedengaran. Run atau ru? Ammarun. Iya. Sa'idun. Iya. Fatimatu. Fatimatu, betul. Selanjutnya Mas Sokib. Maryamu.
Iya, betul. Aliyun Betul. Khalidun. Khalidun. Mas Hafid silakan. Abbasun. Iya. Aisyatu. Aisyatu, betul. Muhammadun. Muhammadun. Berikutnya Mas Sandy silakan. Sofiyatu. 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 Iya. Hadijatu. Khadijatu ya. Khadijatu. Ya, Khadijah. Nah, ini adalah termasuk dari nama-nama yang bertanwin dan nama-nama yang tidak bertanwin. Untuk nama-nama yang laki-laki kita berikan tanwin semua, untuk yang nama perempuan tidak kita berikan tanwin semua. Kita akan berikan tugas untuk teman-teman yang ada di sini ya, dan barangkali yang ada di rumah juga ingin mengikutinya, ingin menuliskannya. Tugasnya ada di halaman 22 ya. Tugasnya ada di halaman 22. Iqra waktu bagian yang paling bawah ya. Iqra waktu di bagian yang paling bawah itu kita sudah membaca tadi ada 10 buah nomor. Nanti pekan depan tolong dituliskan komplit dengan harokatnya ya. Jadi ketika minggu depan kita ketemu seperti biasa, kita akan mengumpulkan tugas kita, akan dilihat ya, supaya nanti selama sepekan ke depan minimalnya dengan ada tugas itu kita membuka ya, bisa membuka buku Durusul Lughah. Jangan sampai bukunya dianggurkan saja ya. Sayang sekali kalau seandainya bukunya dianggurkan saja. Sekali lagi, tugasnya di halaman 22 nomor 1 sampai 10 dituliskan komplit dengan harokatnya. Baik, kita akhiri dulu perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Ya mohon maaf barangkali ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan dalam hal penyampaian. Saya kembalikan lagi kepada Mas penyiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.